Kikingci Season 5 episode 18 yang berjudul Naga Langit Membunuh Dewa. Raja Zhenjiang tiba-tiba terkena serangan es dari arah belakang. Siapakah yang menyerang entah tidak tahu. Tang Sanjang dan lainnya pun juga kebingungan dengan apa yang terjadi. Raja Zhenjiang akhirnya turun ke bawah. Ia merasakan aura penindasan yang begitu kuat. Dari arah belakang berjalan sosok manusia naga. Ia berjalan santai dengan dikelilingi oleh pusaran angin es yang begitu menakutkan. Ia dulu pernah mengenal Dewa Surgawi beberapa, tapi sudah lama ia tak pernah berhubungan lagi. Perlahan es yang menyelimuti naga itu mulai menghilang. Sun Wukong tak mengetahui siapakah manusia naga di depannya ini. Namun berbeda dengan Aosu. Aosu seperti mengenal naga tersebut. Benar saja, Aosu mengetahui jika naga itu adalah Gulong. Aosu kaget, ternyata Gulong belumlah mati. Tentu saja Gulong belum mati. Aosu saja bisa kembali dari jurang maut, apalagi naga tua Gulong yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada Aosu. Itu adalah hal yang kecil baginya. Hal tersebut tidak bisa menghentikannya. Raja Zhenjiang tertawa. Ia tak menduga bahwa ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungannya. Ditambah orang itu sangatlah kuat. Zhenjiang kemudian menghancurkan es runcing yang menikam dadanya. Raja Zhenjiang marah karena merasa diremehkan oleh Gulong, kemudian menyerang Gulong dengan serangan bertubi-tubi. Namun serangan itu bukanlah apa-apa di depan Gulong si naga tua. Gulong mengeluarkan naga es dari tangannya, kemudian memblokir serangan yang dilancarkan untuk dirinya. Bahkan naga es itu mampu menyerang balik Zhenjiang dan menimbulkan ledakan kekuatan yang luar biasa kuat. Namun serangan itu belum mampu untuk menumbangkan Raja Zhenjiang. Raja Zhenjiang lantas melayang di udara. Ia sekali lagi menyerang naga tua Gulong dengan kekuatan penuhnya. Gulong tak menghindari serangan itu. Zhenjiang mengira jika Gulong telah mati oleh serangannya. Bailang sedikit heran dengan Raja Zhenjiang, padahal ia terluka parah namun masih bisa bertarung dengan kekuatan yang masih begitu kuat. Tak seperti yang diharapkan, Zhenjiang pun terkejut karena Gulong baik-baik saja. Gulong merasa sangat kecewa dengan kekuatan dari Zhenjiang. Ia berpikir jika Dewa Surgawi benar-benar kuat, namun sangat disayangkan ternyata kemampuannya jika dibandingkan dengan dirinya masihlah kalah jauh. Zhenjiang malah kesenangan melihat kekuatan dari Gulong yang merasa menemukan lawan yang seimbang dengannya. Dan Zhenjiang kembali mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sini Gulong terlihat mulai tertarik dengan pertarungan tersebut. Zhenjiang mulai menyerang Gulong. Gulong pun tak tinggal diam. Gulong juga mengeluarkan kemampuannya yang tak kalah dari kekuatan Zhenjiang. Gulong bersiap untuk adu kekuatan dengan Zhenjiang. Siapakah kira-kira di antara mereka berdua yang akan memenangkan pertarungan? Tak disangka kekuatan Gulong sungguh di luar nurul. Tak habis fikri, hanya dengan mengarahkan sedikit serangannya ke arah Zhenjiang membuat Zhenjiang tak berdaya dan perlahan mulai membeku. Gulong mengeluarkan kekuatan puting beliung es yang sangat dahsyat sampai membuat Tang Sanjang dan yang lainnya tak kuat menahan dampak dari serangan Gulong. Gimana jadinya jika mereka menerima serangan langsung dari Gulong? Mungkin mereka sudah ikut membeku seperti Zhenjiang. Sekelas Sun Wukong pun terkejut. Ia tak menyangka jika klan naga ada yang mempunyai kekuatan seperti itu. Ia berpikir bahwa semua klan naga itu seperti udang lemah di Laut Selatan. Gulong dengan mudah membunuh Raja Zhenjiang, padahal Wukong pun kewalahan menghadapinya. Ini membuktikan jika kekuatan naga tua Gulong itu lebih kuat daripada Sun Wukong.
Sun Wukong, Subaji, dan Su Wujing bersiap siaga waspada pada Gulong yang berjalan mendekat ke arah mereka. Namun Gulong berpandangan lain. Ia yang telah menyelamatkan mereka semua dari amukan Raja Yen Changtian. Gulong harusnya mendapat terima kasih dari Tang Sanjang dan lainnya, namun malah mereka waspada terhadap dirinya, menganggap bahwa ia akan berbuat jahat pada mereka. Mengingat kejadian sebelumnya, memang benar mereka harus waspada kepada Gulong ini. Namun mungkin kedatangan Gulong kali ini mempunyai maksud yang berbeda. Gulong berjalan mendekat ke arah Aosu. Tempat di depan Aosu tentu saja. Hal itu membuat Aosu ketakutan. Gulong memerlukan banyak usaha untuk menemukan Aosu dikarenakan Gulong ingin menanyakan suatu hal kepada Aosu. Wukong dan Wuji berinisiatif untuk melakukan serangan kepada Gulong, namun dilarang oleh gurunya Tang Sanjang. Di sini Tang Sanjang menyadari jika Gulong tak ada niat jahat kepada Aosu, melainkan Gulong hanya ingin menanyakan suatu hal kepada Aosu dan menyuruh Aosu untuk menjawab pertanyaan Gulong dengan jujur tanpa adanya kebohongan. Benar saja, kedatangan Gulong kali ini yakni dengan tujuan ingin melihat tubuh naga emas yang dikeluarkan oleh Aosu waktu Aosu memaksa Gulong untuk jatuh ke jurang. Jiwa naga emas adalah titik tertinggi dari naga, namun Aosu sendiri tak menyadari jika ia waktu itu mengeluarkan tubuh naga emas. Kemungkinan waktu itu Aosu bisa mengeluarkan kemampuan tubuh naga emas dikarenakan ia dalam keadaan hidup dan mati. Memang benar jika Aosu mempunyai kemampuan tersebut, namun untuk saat ini ia belum bisa mengeluarkan kemampuan itu dalam keadaan sadar. Gulong mengatakan ke Tang Sanjang untuk tidak membiarkan Aosu mati sebelum ia bisa menunjukkan tubuh naga emas kepada Gulong. Tang Sanjang berjanji akan merawat Aosu dengan baik, sesuai apa yang diinginkan oleh naga tua Gulong. Di sini Aosu memberontak mengatakan bahwa ia tak tahu mengenai jiwa naga emas dan Aosu juga tak ingin mengetahuinya sama sekali. Bahkan Aosu menyuruh Gulong untuk mencari naga lain saja jika ingin melihat kemampuan tersebut. Sayangnya Gulong enggan untuk menuruti keinginan Aosu. Lantas Gulong berkata, sayangnya sekarang ini jauh berbeda dari masa lalu. Aosu, kita akan bertemu lagi. Dan Gulong pergi meninggalkan Aosu dan yang lainnya. Aosu menganggap jika Gulong begitu aneh, tiba-tiba datang lalu tiba-tiba pergi. Bailang tahu ternyata kedatangan Gulong kali ini bukanlah untuk mengambil Xiaosu. Wukong yang tak mengetahui siapa naga Gulong itu, lantas ia bertanya-tanya, tapi tak ada yang menjawabnya, guys. Tang Sanjang menebak mungkin saja Aosu mengingatkan Gulong kepada seseorang dikarenakan tatapan mata Gulong ada sedikit kesedihan dan juga kerinduan. Gulong menangkap Aosu kemungkinan untuk menggantikan orang tersebut. Orang tersebut maksudnya ialah orang yang dirindukan oleh Gulong. Apapun yang terjadi, untuk saat ini Gulong tak akan menyusahkan kelompok Tang Sanjang yang akan pergi untuk mengembalikan Xiaosu ke asalnya. Lalu di tempat lain, yakni di kediaman Gulong, Gulong telah kembali ke kediamannya. Nampak ia sedang sakit, batuk-batuk, guys. Mungkin saja saat pertemuan dengan Tang Sanjang dan Aosu, Gulong menyembunyikan jika ia sedang sakit. Di tempat Gulong ada seorang wanita yang mempunyai sayap bernama Yiwanji. Wanita itu melihat Gulong yang berjalan pelan ke kediamannya. Yiwanji ternyata sudah lama menunggu Gulong kembali. Wanita ini memanggil Gulong dengan sebutan kakek. Apakah mungkin ini cucu dari Gulong? Jika memang benar ini cucu dari Gulong, lantas siapakah ibunya? Mengapa cucunya bukan naga seperti dirinya, malah seperti burung yang mempunyai sayap? Nampak Yiwanji mengkhawatirkan Gulong.
Gulong mengatakan jika kepergiannya kali ini ialah ke dunia manusia. Jiwanji menggandeng tangan kakek Gulong menuntunnya masuk ke dalam gua. Gulong di sini nampak sedang batuk-batuk menandakan bahwa ia tidak dalam keadaan sehat. Gulong meletakkan tongkatnya di atas batu dan ia duduk di samping tongkat tersebut. Jiwanji lalu mengambilkan air minum untuk kakek Gulong. Jiwanji melihat meski dalam keadaan sakit, kakek Gulong terlihat nampak bahagia. Hal itu dikarenakan Gulong melihat jiwa naga emas yang telah lama hilang dalam tubuh manusia naga. Jiwanji terlihat begitu antusias mendengar cerita kakek Gulong. Ia ingin mengetahui siapakah orang yang memiliki jiwa naga emas. Gulong mengatakan jika namanya adalah Ausu. Ia mirip seperti teman lamaku. Ia mengingatkanku pada banyak kejadian masa lalu. Hal itu membuat Jiwanji penasaran siapakah Ausu itu dan Jiwanji ingin menemuinya. Di sisi lain terlihat Ausu sedang bersin. Ia ingin mengetahui mengapa ia bersin. Tentu saja ini berkaitan dengan kepercayaan. Jika kamu bersin, maka pasti ada seseorang yang membicarakanmu. Hehehehe. Sun Wukong berjalan mendekat ke arah Nona Xiaoyu. Wukong berterima kasih pada Xiaoyu karena berkat Xiaoyu, saat Wukong melintasi jembatan terlupakan di dunia bawah, ada secercah cahaya lilin yang membimbing jalan Wukong. Wukong yakin jika hal itu dilakukan oleh Xiaoyu, namun Xiaoyu nampak bingung. Tang Shan memberikan argumennya, kemungkinan hal itu dilakukan Xiaoyu saat Xiaoyu tertidur di benteng kerbau selama berhari-hari. Ini kemungkinan adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh api abadi secara tak kasat mata mempengaruhi segala sesuatu di dunia. Sun Wukong akan melakukan yang terbaik untuk membawa Xiaoyu kembali ke sisi lain dunia. Xiaoyu senang mendengar perkataan Sun Wukong. Tiba-tiba Subaji menangis sambil memeluk Wukong. Subaji senang sekali bisa bertemu dengan Sun Wukong lagi, namun sayang ia dikutuk dan hidupnya tidak akan lama lagi. Bukannya bersimpatik, Sun Wukong di sini menanyakan apa yang terjadi pada Subaji sambil mendorong Baji hingga Subaji terjatuh. Namun tak ada yang peduli dengan Subaji. Tang Shan dan lainnya pun malah pergi meninggalkan Subaji dengan santainya. Seperti apa yang dikatakan oleh Subaji, sepertinya apa yang dikatakan oleh Subaji itu tidaklah benar. Sun Wukong bercerita bahwa ketika ia baru saja kembali, ia menemukan cincin emas di pantai. Cincin emas yang dimaksud Wukong ialah cincin yang ia taruh di kepalanya. Cincin yang dulu digunakan Tang Shan untuk menghukum Wukong jika ia tak terkendali dan tidak menuruti Tang Shan sebagai gurunya. Kemudian Tang Shan memperkenalkan Bailang kepada Sun Wukong. Bailang dan Wukong telah bertemu di saat mereka berada di Laut Selatan, tempat di mana jiwa dari Wukong disegel sehingga ia tak dapat dilahirkan kembali. Juga memperkenalkan Yihu. Yihu banyak membantu ketika berada di kota kuno. Dan dari arah Xiaoyu ada batu kecil Jiu Jiu Liu. Wukong senang ada keluarga baru di perjalanan mereka kali ini. Perjalanan kali ini akan lebih menyenangkan dan mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut.